Tadarus Jilid 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore para peserta Tadarus Jilid 2 semuanya di seluruh nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada nampak beberapa peserta yang telah tergabung pada kegiatan Tadarus sore hari ini. Yang mana pada kegiatan sore hari ini kita itu membahas dan mengupas buku dengan judul Ideologi and Curriculum karya Michael W. Apple, membahas bagaimana ideologi mempengaruhi kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Nah, yang mana menyoroti bahwa kurikulum pendidikan ini tidak netral dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai kepercayaan dan pandangan dunia yang melekat pada ideologi yang dianut oleh masyarakat dan kebijakan publik. Apple meneliti secara kritis bagaimana pendidikan memainkan peran pentingnya dalam membentuk dan mempertahankan sistem sosial yang ada. Dia berpendapat bahwa kurikulum sekolah seharusnya tidak hanya sekedar mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga harus mencakup kajian-kajian kritis tentang masyarakat dan struktur sosial yang mendukungnya. Jadi kegiatan pendidikan ini harus melihat bagaimana situasi sosial di sekitar lingkungan sekolah. Kalau kami di sini pembelajarnya contohnya tentang pendidikan yang menganut bagaimana keadaan sosial di daerah sekitar, misalnya makanan, kebudayaan. Nah, jadi tidak harus mengacu kepada aturan dari pusat. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin para peserta ingin lebih tahu secara lebih mendalam, jadi kita nanti akan mengupas bukunya bersama Bapak Ahmad Sohabuddin. Bapak kita ini berasal dari Jakarta Selatan, yaitu warung Ciganjur, Jakarta Selatan. Bapak kita ini merupakan guru sejarah di Aceh. Beliau adalah lulusan S1 Sejarah UNJ. Nah, yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan di pendidikan sejarah UPI di Bali. Jadi kita ingin Bandung. Nah, lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan ini, jadi kepada Bapak kita persilahkan untuk memberikan materi. Kepada Bapak kita silakan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih buat Bu Susi yang pada sore hari ini sudah bersedia untuk menjadi moderator. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan sebuah buku klasik sebenarnya, gitu ya. Yang pertama kali sebenarnya itu terbit tahun 1979, tapi mengingat buku ini sangat bestseller, gitu ya, dan pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pendidikan di dunia, ya akhirnya buku tersebut, ya buku ini itu direvisi gitu ya, dan edisi terakhir revisinya itu adalah edisi tahun 2019, yaitu edisi yang keempat ya, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, ya perkenalkan tadi mungkin sudah disebutkan ya, nama saya Ahmad Sohabuddin. Saya lahir di Jakarta 25 Juli tahun 90. Saya sekarang bertugas di Aceh ya sebagai sejarah. Terus saya lulusan S1-nya dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, kemudian saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Prodinya sejarah juga. Nah, kenapa sih saya tertarik gitu ya untuk membedah buku ideologi dan kurikulum?
Ya, karena buku ini juga yang menginspirasi saya dalam proses penulisan tesis gitu ya. Jadi teori besarnya saya terpengaruh dari buku Apple ini, kemudian dalam tataran praktisnya saya coba mengkaji bagaimana sih sebenarnya relasi kekuasaan dalam proses penulisan buku teks gitu ya. Ya, kalau Apple berbicara kaitan ideologi dengan kurikulum dalam persinggungannya dengan politik kekuasaan, saya membahas tentang bagaimana relasi hubungan, bagaimana pengaruh politik terhadap proses penulisan buku sejarah gitu ya. Nah, mungkin nanti ketika saya membedah buku ideologi dan kurikulum, itu Apple memberikan contohnya itu di Amerika gitu ya. Tetapi mungkin nanti eh, saya banyak memberikan contoh itu dalam konteks Indonesia gitu ya. Ya, ini sebenarnya baru hipotesis sementara yang nanti saya sampaikan, mungkin nanti bisa didiskusikan ya sekaligus untuk menguji apakah benar tesis yang rencana saya susun ini yang terpengaruh dari buku Apple itu valid itu seperti itu. Oke, itu prolog pertama gitu ya. Mungkin langsung saja gitu ya kita akan masuk tentang buku Apple ini. PPT saya kelihatan kan Bapak Ibu ya? Ada kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Baik, mungkin karena buku Apple ini sangat banyak ya, 400 halaman, jadi saya juga bikin slide-nya itu ada 17 halaman gitu ya, mungkin nanti saya akan percepat-percepat aja gitu ya, dan nanti kita dalami secara lebih lanjut. Oke, baik, kita mulai tentang buku ideologi dan kurikulum. Nah, buku ini ada versi yang bahasa Indonesia sebenarnya ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan membaca dalam versi bahasa Inggris, buku ini tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Dan kebetulan saya baca gitu ya, walaupun buku ini baru sampai tadi siang, saya baca itu ya terjemahannya bagus gitu ya, dan pengantar redaksinya juga dari orang yang memang benar-benar ahli dalam ini ya, dalam pedagogi kritis, yaitu Pak Robertus Robert, dia pengajar sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Ya mungkin kalau seandainya nanti diskusi ini kurang puas, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca buku Apple-nya langsung. Kalau untuk buku bahasa Inggris bisa Bapak Ibu download. Kalau untuk bahasa Indonesia bisa Bapak Ibu beli. Ya, saya bukan ini, tapi buku ini penting untuk kita pahami sebagai seorang. Yang pertama, saya mau mendeskripsikan siapa sih sebenarnya Apple ini gitu ya. Nah, Michael W. Apple ini sebenarnya dia adalah seorang guru besar gitu ya, emeritus dari University Wisconsin Amerika Serikat. Nah, keahlian Apple ini adalah mengenai tentang kurikulum, instruksi dan kebijakan politik pendidikan. Itu keahlian Apple. Ya, Apple itu udah pensiun ya Bapak Ibu. Dia pensiun tahun 2018 dan kebetulan pidato pensiunnya itu dijadiin bab di dalam buku ini gitu ya. Itu di bab 12 gitu ya tentang refleksi buku pedagogi kritis ini. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya karya-karya Apple itu sebenarnya banyak gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di jurnal Scopus gitu ya, ketik aja Michael Apple gitu. Nah, itu banyak itu jurnal-jurnalnya itu ya. Buku-bukunya juga banyak. Tetapi buku yang paling besar pengaruhnya dan bestseller itu selain buku ini, itu ada 2 buku lagi, yaitu berjudul Can Education Change Society gitu ya. Apakah pendidikan bisa merubah masyarakat, dan perjuangan demokrasi pendidikan. Nah, itu adalah buku yang bisa dibilang karya monumentalnya Apple itu. Ya, itu mengenai Apple gitu ya. Nah, apa sih catatan-catatan yang umum gitu ya tentang buku ini? Ya mungkin kenapa saya taruh di depan, mungkin nanti ada yang nggak bisa ngikutin, makanya saya catatnya di depan gitu ya. Simpulannya di depan aja gitu ya. Nah, ini catatan dari saya gitu ya tentang buku ideologi dan kurikulum ini. Yang pertama, buku ideologi dan kurikulum ini itu dikarang oleh tokoh pedagogi kritis. Ya, jadi kalau dilihat dari genealogisnya gitu ya,
itu Marxisme melahirkan teori kritis gitu ya. Nah, teori kritis itu dalam beberapa subbidang itu juga melahirkan cabang-cabang lagi. Nah, kalau di dalam pendidikan itu melahirkan pedagogi kritis. Apa sih pedagogi kritis ini? Pedagogi kritis ini adalah sebuah aliran pendidikan yang tokoh-tokohnya di dalamnya, pedagognya itu sering menyoroti tentang relasi-relasi antara pendidikan dengan politik, pendidikan dengan kekuasaan, mengangkat tentang masalah gender, pendidikan kaum marginal dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itulah pedagogi kritis itu seperti itu, gitu ya. Ya. Mungkin secara teoritis, gitu ya, itu lebih rumit lagi, gitu ya. Tapi secara sederhana itulah yang disebut pedagogi kritis. Jadi pedagogi kritis itu ya aliran pendidikan yang sering menyoroti hubungan relasi antara pendidikan dengan kekuasaan, pendidikan dengan politik dan lain sebagainya. Nah, karena yang saya katakan tadi pedagogi kritis ini terpengaruh sama Marx gitu ya, ya analisisnya pasti sangat Marxis gitu ya. Ya, terus dia sering mengangkat tentang perlawanan ya, terus sering mengangkat tentang masalah dominasi kapitalisme, perjuangan kelas dan masyarakat, industri, hegemoni dan ketidaksetaraan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku pedagogi kurikulum dan ideologi dan kurikulum ini, itu selalu menemukan ya teori-teori tentang itu, menemukan konsep-konsep tentang itu, dominasi kapitalisme, perjuangan kelas, masyarakat industri, hegemoni dan ketidaksetaraan ekonomi. Nah, terus yang ketiga juga di dalam buku ini gitu ya, Apple ini juga banyak mengutip, banyak dipengaruhi oleh tokoh pedagogi kritis lain. Ya, di dalam bukunya itu dia banyak melakukan citasi ya, karya-karya dari Bernstein, Bourdieu, Gramsci dan ya tentu Karl Marx ya sebagai guru besarnya. Nah, apa sih inti dari buku ini gitu ya? Inti dari buku ini itu yang dikatakan Apple itu adalah bahwa pendidikan itu, kurikulum itu tidak netral dan tidak bebas kepentingan. Ya, praktik pendidikan atau praktik kurikulum itu pasti di dalamnya itu mengandung muatan ideologis. Nah, kebetulan ya ideologi dan kurikulum yang begitu disorot aja itu adalah kapitalisme, liberalisme gitu. Yang kuat dalam rangka hegemoni dan untuk keberlangsungan. Ya, jadi buku Apple ini gitu ya, dia sangat menyoroti tentang hegemoni ideologi kapitalisme dalam mempengaruhi konsep-konsep simbol-simbol pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Ya termasuk juga sekarang gitu ya, itu konsep pendidikan di Indonesia itu juga ya kalau seandainya kita membaca bukunya Apple ini gitu, oh ternyata buku kita itu juga konsep pendidikan kita, kurikulum kita juga sangat kapitalistik, sangat liberalistik. Kenapa? Karena ya arahnya itu ya sangat industrialisasi gitu ya, ya tentang apa tuh yang di kampus itu, kebetulan saya bukan dosen, itu yang program magang itu ya di perusahaan itu kan sangat industrialisasi itu ya, program vokasi PTNBH gitu ya, itu sangat liberalisasi gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu catatan saya tentang catatan utama saya tentang buku kurikulum dan ideologi ya, ideologi dan kurikulum. Nah, buku ideologi dan kurikulum ini itu kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu ada 12 bab Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dalam versi bahasa Indonesia itu cuma ada 10 bab ya. Yang bab 10 dan bab 11 karena itu isinya wawancara, jadi di dalam versi bahasa Indonesia itu tidak dimasukkan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam versi bahasa Indonesia itu memasukkan cuma ada 10 bab gitu ya. Apa sih isi masing-masing bab itu gitu ya? Ya, Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Ya, bab 1 dia membahas tentang analisis hegemoni gitu ya. Bab 2 membahas ideologi dan reproduksi ekonomi dan budaya gitu ya. Terus bab ketiga dia berbicara tentang masalah ekonomi dan kontrol kehidupan sosial sekolah di setiap hari di sekolah gitu ya. Rutinitas sekolah gitu ya. Terus sejarah kurikulum dan kontrol sosial, terus berbicara kurikulum tersembunyi dan konflik di bab 5-nya gitu ya.
pengelolaan sistem dan ideologi kontrol, terus kategori-kategori pemikiran bersama dan politik pelabelan, ya, di bab 7-nya ya. Terus juga bab 8-nya berbicara tentang dibalik reproduksi ideologi, ya. Di bab 9-nya itu berbicara tentang bagaimana peristiwa 11 Maret ya, yang kapal nabrak gedung itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di Amerika Serikat, terutama dalam hal patriotisme dan demokrasi gitu ya. Nah, nanti kita bahas gitu ya. Dan yang terakhir itu kalau di buku bahasa Indonesia itu adalah tentang apa sih tantangan kritikal pedagogi kritis gitu ya di masa yang akan datang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama kita bahas tentang analisis hegemoni gitu ya. Jadi apa sih yang digambarkan Apple di dalam bab satunya ini gitu ya? Dia mengatakan bahwa pendidikan merupakan subjek hegemoni negara. Apa hegemoni itu? Ya kalau kita bayangkan hegemoni itu ya kekuasaan. Jadi ya hegemoni itu ya pendidikan itu juga merupakan bagian struktur dari kehidupan negara. Jadi negara itu ya mengatur tentang masalah pendidikan. Ya. Nah, karena negara ikut campur dalam mengatur pendidikan dan setiap negara itu pasti punya ideologi gitu ya. Dikatakan oleh Apple kalau pendidikan itu tidak netral gitu ya. Nah, lembaga pendidikan itu sadar atau tidak gitu ya. Itu seorang pendidik itu pasti terlibat di dalam tindakan-tindakan politik. Ya. Pendidikan itu kenapa tidak netral? Karena dalam pendidikan itu juga dia terpengaruh oleh struktur ekonomi. Terjalin hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Ya nanti saya abstraksikan konkretnya gitu dalam konteks Indonesia. Nah, penataan pengetahuan dan simbol di lembaga-lembaga pendidikan ya terkait erat dengan prinsip kontrol sosial dan budaya dalam masyarakat dan negara yang memainkan peran penting tersebut. Ya, sekolah melegitimasi standar pengetahuan yang terbatas dan parsial sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Ya, jadi intinya apa? Apple mengatakan bahwa terdapat relasi hubungan antara kurikulum dengan politik, kurikulum dengan ideologi. Antara negara dengan pendidikan itu tidak terpisahkan. Ya, itu dikatakan Apple. Contohnya apa? Ya, contohnya dalam proses penyusunan kurikulum. Dalam proses penyusunan kurikulum, ketika kurikulum berubah, itu kan pasti ada aturan hukum yang berubah. Ya, ada standar proses yang diubah, ada standar isi yang berubah. Ya, itu contoh campur tangan negara dalam hegemoni pendidikan. Ya, ketika kita menyusun buku teks pelajaran sejarah, ya, itu juga negara, Kemristek gitu ya, atau buku-buku yang lain, itu juga melakukan filterisasi. Ini mengandung radikalisme atau enggak? Ini mengandung unsur kebencian atau enggak? Ini sesuai dengan tafsir negara atau enggak? Mungkin pada tahun 99 gitu ya, Bapak Ibu mungkin pernah ingat gitu ya, buku sejarah itu tulisan G3, tulisan PKI-nya itu dihapus. Nah, tapi kan akhirnya apa? Negara protes terhadap pengarang. Bahkan pengarang buku-bukunya itu dipanggil tuh di Kejaksaan Agung. Kenapa PKI ini dihilangkan di dalam buku teks? Nah, kenapa bisa terjadi itu? Ya karena buku teks itu adalah tafsir resmi negara atau yang disebut dengan istilah official story. Tidak boleh antara kurikulum atau buku teks itu berseberangan dengan negara. Tapi beda cerita ya kalau ini adalah buku akademik Bapak Ibu, buku hasil penelitian. Nah, itu beda. Jadi antara buku akademik yang beredar hasil penelitian di universitas dengan buku teks itu berbeda. Itulah yang dikatakan Apple tentang analisis hegemoni. Ya, nanti kita diskusikan. Saya cepat aja. Terus yang kedua gitu ya, apa sih yang disinggung Apple di dalam bab yang kedua ya? Jadi di bab yang kedua ini gitu ya, Apple mengangkat tema tentang ideologi dan reproduksi ekonomi dan budaya. Ya. Jadi ketika tadi Apple mengungkit tentang ada keterkaitan antara kekuasaan dengan kurikulum gitu ya. Nah di bab yang kedua ini Apple mengangkat bahwa
ideologi, budaya, dan ekonomi di dalam pendidikan itu saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi misalkan gini, di Indonesia gitu ya, itu sedang gencar-gencarnya digalakan pendidikan vokasi atau pendidikan yang bisa menyongsong industri yang semakin berkembang, ya. Pendidikan yang bisa menyambut perkembangan artificial intelligence. Itu contohnya, ya. Jadi ada keterkaitan antara input pendidikan dengan output, ya. Itulah yang dikatakan Eko. Ya, sekolah dalam masyarakat industri maju seperti kita dapat melayani kelas sosial tertentu dengan cukup baik dan kelas lain sama tidak baik. Ya. Banyak pendidik mengakui bahwa budaya yang dilestarikan dan disebarkan oleh sekolah maupun lembaga lain belum tentu netral. Sekolah tidak hanya memproses orang, tetapi juga memproses pengetahuan menurut Apple. Mereka meningkatkan dan memberi legitimasi pada jenis sumber daya budaya tertentu yang terkait dengan bentuk ekonomi yang tidak setara. Sistem ekonomi kita diatur sedemikian rupa sehingga hanya dapat menciptakan jumlah pekerjaan tertentu dan tetap mempertahankan tingkat keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Ya, jadi di dalam relasi antara pendidikan dengan ekonomi gitu ya, ternyata menurut Apple ekonomi itu dapat mengatur sektor pendidikan. Ya. Bagaimana kebutuhan ekonomi, bagaimana output ekonomi dari jenis pekerjaan dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai korelasi terhadap spek kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik itu di dalam kehidupan ekonomi gitu ya, di dalam kehidupan dalam pendidikannya gitu ya, itu diarahkan untuk menyongsong kehidupan ekonomis yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, itu yang dikatakan ya. Nah, itu yang dia ceritakan di dalam bab yang kedua gitu ya. Nah, di bab yang ketiga gitu ya, Apple ini masih menyoroti tentang permasalahan ekonomi dan kontrol rutinitas sekolah ya. Jadi aktivitas sekolah itu sangat dikontrol oleh ideologi ekonomi sebuah negara. Nah, dikatakan Apple itu sekolah tampaknya berkontribusi pada ketidaksetaraan karena mereka diam-diam diorganisir untuk mendistribusikan jenis pengetahuan tertentu secara berbeda. Peran sekolah dalam memaksimalkan produksi komoditas budaya teknis dengan fungsi pemilihan atau pemilihan sekolah dalam mengalokasikan orang ke posisi yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi masyarakat. Ya, mereka mengajarkan kurikulum tersembunyi yang tampak cocok secara unik untuk mempertahankan hegemoni ideologis kelas paling kuat di masyarakat. Nah, kurikulum tersembunyi, ya, pengajaran tentang norma dan harapan sosial dan ekonomi pada siswa di sekolah dilakukan secara sembrono. Ya, bidang kurikulum lebih khusus di bidang pendidikan lainnya telah didesain oleh perspektif yang mungkin paling baik disebut teknologi. Jadi apa sih yang dikatakan Apple gitu ya? Yang pertama, dia mengkritisi tentang budaya teknis yang dilakukan di sekolah. Ya, jadi saat ini gitu ya, sekolah-sekolah itu orientasinya itu adalah bagaimana menciptakan kemampuan peserta didik anak supaya mereka laku dalam sektor ekonomi. Ya, nah apa sih yang laku di dalam sektor ekonomi? Ya, laku dalam sektor ekonomi yang dikatakan Apple itu adalah ya ilmu-ilmu yang sifatnya itu teknis, itu menurut Apple. Ya, misalkan ilmu fisika, kimia, teknik gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Nah, bagi Apple, menurut Apple, ilmu tersebut itu diciptakan sebagai bentuk untuk ya pelayanan hegemoni yang dilakukan oleh kelas borjuis. Nah, itu menurut Apple. Jadi masyarakat kita itu saat ini itu memang sengaja diciptakan menurut Apple itu adalah untuk melayani prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme. Ya, jadi karena liberalisme itu adalah orientasinya profit, keuntungan, hidup layak dan lain sebagainya,
Maka tak heran gitu ya, ilmu-ilmu yang sifatnya normatif gitu ya, Pancasila, PKN, sejarah gitu ya, ya ilmu-ilmu agama gitu ya, itu nggak laku gitu ya. Makanya Apple bilang gitu ya, kurikulum lebih khusus di bidang pendidikan lainnya telah didominasi oleh perspektif yang mungkin paling baik disebut teknologi. Ya, teknologi ini dalam tanda kutip itu adalah ilmu-ilmu yang bisa membawa manusia itu berkah dunia, itu seperti itulah dalam bahasa agama. Ya, jadi kalau bahasa yang lebih awam lagi, ya buat apa belajar PKN, buat apa belajar sejarah gitu ya. Belajarlah ilmu-ilmu pasti gitu ya, yang bisa ibaratnya menyongsong kehidupan yang lebih baik. Nah, itu menurut Apple ya. Jadi prinsip tersebut itu bagi Apple itu karena telah dikontrol oleh prinsip-prinsip atau ideologi kapitalisme tentang kebutuhan pasar itu seperti itu. Ya, itu yang dikatakan Apple di dalam bab yang ketiga. Ya. Nah, sejarah kurikulum dan sosial kontrol. Ya, jadi di bab yang keempat ini gitu ya, Apple itu membahas tentang kalau pendidikan pada umumnya dan makna sehari-hari dari kurikulum sekolah pada khususnya dipandang sebagai elemen penting dalam pelestarian hak istimewa, minat dan pengetahuan sosial yang ada yang merupakan hak prerogatif salah satu elemen populasi. Ya, dipertahankan pada tingkat paling rendah. Agar ketertiban, stabilitas, dan keharusan pertumbuhan industri dapat dipertahankan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Ya, akibat kemanusiaan di sekolah, pengajaran diam-diam tentang norma, nilai, dan sebagainya berkurang. Ya, keprihatinan ini diberi nama kurikulum tersembunyi oleh Philip Jackson. Ya, jadi sama seperti yang saya sebutkan gitu ya. Ya, kurik yang tadi ya di bab sebelumnya gitu ya, bahwa di bab yang keempat ini Apple itu mengatakan bahwa kurikulum juga menjadi alat sosial kontrol. Ya, apa sih alat sosial kontrol itu? Ya, alat sosial kontrol itu itulah alat untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia. Ya, kehidupan apa yang diatur? Ya, kehidupan dengan prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme. Ya, ya tadi gitu ya. Ya, ya kebutuhan-kebutuhan atau kapasitas-kapasitas peserta didik itu seluruhnya diarahkan untuk kebutuhan industri. Diarahkan untuk kebutuhan kapitalisme. Ya, itu seperti itu. Masyarakat sengaja diciptakan bukan menjadi manusia tetapi menjadi robot, itu seperti itu ya. Menjadi kelas-kelas pekerja. Ya, itu seperti itu. Ya, tujuannya apa gitu ya? Untuk melakukan kontrol, ya, untuk mempertahankan elit, untuk mempertahankan kelas, agar apa? Agar dominasi kapitalisme itu tidak berubah. Ya, kalau memang pendidikan diarahkan seperti itu semuanya gitu ya, sistemnya itu adalah kapitalistik, liberalistik gitu ya, itu maka kapitalisme itu kan nggak goyah gitu ya. Beda ketika perang dingin, ketika komunisme itu belum dianggap hancur gitu ya, itu kan terjadi persaingan ideologi. Tetapi pada saat ini gitu ya, semua orang itu bergerak ke arah kapitalisme. Cina aja yang komunis terbesar itu ya, ya termasuk Rusia juga gitu. Kan juga sistemnya sudah kapitalisme. Ya, jadi ya mungkin siapa tuh ya yang pengarang The End of History itu Francis Fukuyama ya, seingat saya itu ya, kapitalisme itu tidak terkalahkan ya, sejarah itu sudah berakhir dengan kemenangan demokrasi Barat. Nah itu menurut dia ya, itu bab keempat gitu ya, yang disampaikan oleh Apple ya. Nah di bab yang kelima gitu ya, saya agak kurang paham juga nih ya apa yang dimaksud sama Apple, makanya saya di sini dibuat blank page gitu ya, dan saya baca juga tidak terlalu urgent juga untuk dibahas gitu karena nanti terlalu panjang. Ya mungkin untuk bab yang kelima itu saya skip aja ya. Nah, terus yang bab keenam gitu ya, apa sih
yang diceritakan oleh Apple di dalam bukunya gitu ya, di bab yang ke-6 ya, yang diceritakan oleh Apple itu tentang sistem manajemen, pengelolaan sistem dan ideologi kontrol. Ya, jadi ya, sebentar. Ya, jadi hegemoni dipertahankan di sekolah melalui pengajaran diam-diam yang berlangsung. Ya, posisi sains dalam kehidupan sosial dipilih sebagai pengetahuan yang paling sah dalam kurikulum terbuka di sekolah atau dalam fungsi ideologi sains sebagai pembenaran dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Misal dalam menjamin manajemen sistem, tujuan perilaku, evaluasi pendidikan yang selalu berorientasi teknis dan positivistik yang dilakukan oleh ahli dan terminologi klinis. Ya, apa sih maksudnya gitu ya? Ya, jadi dengan kemenangan kapitalisme di dalam pendidikan gitu ya, itu posisi sains gitu ya, itu menjadi mata pelajaran primadona. Kenapa menjadi primadona? Ya karena outputnya itu kalau mereka yang berasal dari jurusan sains itu sangat banyak ya. Ya, pendidikan kita, sistem kita itu ya memang ke arahnya ya industrialisasi pendidikan ya. Saya ingat ya waktu itu pernah dibahas ya sama Iman ya, sama Anggi juga ya. Itu tulisan Bu Sri Mulyani dan Pak Ari Kunchoro ya, yang sekarang jadi rektor UI itu, dia mengatakan bahwa pendidikan itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu tulisan Bu Sri Mulyani. Kenapa sih Bu Sri Mulyani itu mengatakan seperti itu? Ya, jadi dia anggap itu pendidikan itu adalah investor. Ketika kita sukses dalam melakukan pengelolaan pendidikan, gitu ya, maka kita akan bisa menciptakan calon-calon pekerja baru. Itu menurut Bu Sri Mulyani yang capable, yang punya kemampuan. Ketika kita memiliki kemampuan, ketika para pekerja kita bisa bersaing, maka secara enggak langsung income pendapatan negara itu akan naik. Ya. Ketika masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang terdidik gitu ya, maka sektor-sektor industri menurut Sri Mulyani itu akan bergerak. Nah, itu kan logikanya logika kapitalistik sekali gitu ya. Ya maka tak heran gitu ya, ya karena kita itu ibaratnya ya kapitalistik juga gitu ya dengan tulisan Bu Sri Mulyani itu gitu ya. Itu orientasi evaluasi pendidikan kita juga arahnya ya untuk industrialisasi gitu ya. Ya orang kalau nggak juara matematika, orang kalau pinter dalam bidang ilmu ya non eksak gitu ya, dianggap biasa. Tapi kalau seandainya di bidang sains yang eksak itu dianggap luar biasa. Nah, itu kan logika kapitalistik. Nah, inilah yang disebut oleh Apple itu sebagai sistem manajemen atau ideologi kontrol. Ya, jadi manajemen pendidikan kita itu dikontrol oleh sebuah ideologi kapitalistik yang begitu disoroti oleh Apple. Ya. Nah, mohon maaf nih teman-teman ya, saya ngomongnya itu seolah-olah saya anti kapitalistik. Ya, enggak juga gitu ya. Ya, kalau orang kiri itu ya pedagogi kritis ya berbicara tentang inilah seperti itu ya, karena yang dia soroti itu kan selalu dia kan antitesa dari kapitalisme gitu ya. Ya karena ya pedagogi kritis ini ya kalau dilihat dari genealogisnya itu kan dari paham Marxis itu seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Apple di bab yang ke-7. Terus di bab ke-6 ya. Di bab selanjutnya ya. Common sense categories and the politics of labeling. Apa sih common sense categories dan the politics of labeling gitu ya? Itu adalah kategori-kategori pemikiran bersama dan politik pelabelan ya. Jadi bidang kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan orientasinya cukup amelioratif ya. Hal ini dapat dimengerti mengingat ideologi liberal yang memadu sebagian besar kegiatan pendidikan dan diberi tekanan dan oleh lapangan untuk melayani sekolah dan program serta perhatian mereka yang sedang berlangsung ya. Ya, terus perlunya refleksi kritis agar pertama siswa menyadari alasan dan niat yang membimbing mereka.
Hal ini terutama berlaku untuk tujuan ideologis dan politik, baik yang nyata maupun tersembunyi. Kedua, penting agar aktivitas penyelidikan rasional pendidikan itu sendiri membutuhkan gaya kritis. Dengan cara ini, perubahan intelektual bukan kekalahan intelektual adalah kejadian yang diharapkan dan normal. Gitu ya. Nah, jadi apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya ketika kita mengajarkan sesuatu pada anak didik kita gitu ya. Refleksif kritis itu penting gitu ya. Terutama ada kaitannya jika kaitan terutama apabila tujuannya itu ya itu adalah untuk ideologis dan politik gitu ya. Mereka harus tahu gitu ya. Kenapa? Ya itu untuk memunculkan rasa kritis siswa gitu ya bahwa eh, ketika mereka belajar sesuatu gitu ya mereka itu rangka besarnya itu dalam sistem apa itu seperti itu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Apple di dalam bab yang ke-7 ya. Nah, itu seperti itu. Nanti kita lanjut aja diskusinya ya. Ini udah saya cepet aja nih. Beyond ideological reproduction. Apa sih dibalik reproduksi ideologi? Ya, jadi bab ini diartikulasikan berdasarkan pertanyaan sebenarnya kelompok mana yang mengendalikan pemilihan kurikulum di sekolah? Modal budaya siapa, baik terang-terangan maupun terselubung, yang harus ditempatkan di dalam kurikulum sekolah? Visi siapa tentang realitas ekonomi, rasial, dan seksual, yang prinsip realitas ekonominya, prinsip-prinsip keadilan sosialnya, yang perlu tertanam dalam sistem sekolah. Ya, jadi dasar dari penyusunan bab ini adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Sebenarnya itu kurikulumnya seperti apa sih gitu ya, budaya siapa sih gitu ya, terus baik terang-terangan maupun tersembunyi yang harus ditempatkan di dalam kurikulum sekolah ya. Jadi jawabannya itu ya menurut Apple itu ya kurikulum yang ada di sekolah pada saat ini itu adalah dikuasai oleh penelitian kurikuler dan penelitian pendidikan ya, yang lebih umum perlu berakar pada teori keadilan ekonomi dan sosial yang fokus utamanya adalah meningkatkan keuntungan dan kekuatan yang paling tidak diuntungkan ya. Jadi menurut Apple ya kritiknya dia gitu ya, sistem sekolah, sistem kurikulum, sistem pendidikan pada saat ini itu hanya melayani kelompok elit gitu ya, kelompok menengah atas, atau dalam bahasanya SES ya, social economic status tinggi gitu ya, high income gitu ya. Nah, itu menurut Apple gitu ya. Padahal baginya gitu ya, harusnya pendidikan itu adalah untuk melayani kekuatan yang paling tidak diuntungkan. Ya. Kenapa dia pemikiran seperti itu? Ya, kalau teman-teman baca buku The Act of Teaching ya, perilaku mengajar gitu ya. Kenapa gitu ya? Orang yang sosial ekonomi statusnya di atas itu lebih berpeluang sukses daripada yang sosial ekonomi statusnya itu berada di bawah. Ya karena yang sesnya tinggi itu bisa segala-galanya, punya kemampuan, gizinya, ya lesnya, belajarnya, fasilitas pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, menurut Apple itu gitu ya, mereka yang kelompok menengah ke atas gitu ya, itu tidak menjadi prioritas, tetapi yang kita menjadi prioritas itu adalah kekuatan yang paling tidak diuntungkan. Itu menurut Apple, ya. Kenapa? Ya namanya pedagogi kritis. Yang dicita-citakan itu adalah kesetaraan gitu ya, persamaan. Makanya gitu ya, di dalam bab beyond ideological reproduction, Apple itu seperti itu. Nah, pemerintah kita sudah melakukan itu apa enggak gitu ya? Ya saat ini kan sudah melakukan itu, keberpihakan terhadap mereka yang lemah. Ya misalkan sekolah zonasi gitu ya. Itu kan dulu sekolah negeri itu ya yang masuk itu karena tesnya bagus, nilainya bagus, tapi kan sekarang enggak. Apa yang usianya tua gitu ya. Terus juga yang rumahnya paling dekat. Nah, itu salah satu keberpihakan terhadap mereka yang paling lemah.
Tapi apakah itu tidak menuai kendala gitu ya? Apakah itu bisa menciptakan persamaan? Kalau orang punya duit itu susah. Ya, kalau mungkin teman-teman itu sudah mengamati ya, bahkan dulu pernah dibedah tuh bukunya The End of Public School ya, tamatnya sekolah-sekolah publik ya. Ketika sistem zonasi berlangsung, input peserta didik itu banyakkan dari pendapatan menengah ke bawah, akhirnya apa? Sekolah negeri berkurang ya kualitasnya. Karena berkualitasnya berkurang, akhirnya ses itu mereka yang menengah ke atas nggak mau masuk sekolah negeri. Akhirnya apa? Sekarang sekolah swasta internasional menjamur tuh siswanya. Nah itu seperti itu ya. Nah itulah kritik-kritik seperti itu perlu kita perhatikan lah ya fenomena-fenomena. Ya itu di bab yang ke 8 ya. Berapa menit lagi Bu Susi? Ya 5 menit lagi lah ya. Pedagogi, patriotisme, demokrasi, ideologi dan pendidikan setelah peristiwa 11 September. Ya, ini masih ada kaitannya dengan ideologi. Jadi diceritakan oleh Apple pasca peristiwa tragedi 9 September itu ya, 2001 itu ya, WTC itu terjadi perubahan yang sangat drastis di Amerika Serikat, terutama dalam hal ideologi. Jadi Amerika Serikat itu yang semboyannya sebagai negara pluralis, ramah terhadap transmigran, pasca tragedi itu berubah menjadi negara yang patriotik, yang sentimental, ya. Dia berbuat terbaik untuk negaranya, tetapi dia mendiskreditkan orang lain. Ya, itu akibat terjadinya. Siapa yang didiskreditkan? Ya, itu adalah mereka-mereka yang dianggap menjadi dalang tragedi BTC. Ya, jadi pasca tragedi 9 September, 11 September itu Apple mengatakan bahwa terjadi eskalasi gerakan patriotik yang meningkat di dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, ya, dan itu dimobilisasi oleh negara, ya. Nah, akibatnya apa? Masyarakat Amerika Serikat ketika terjadi peristiwa tersebut, gitu ya, aktivitas-aktivitas Amerika Serikat yang di luar negeri menurut Apple itu misalkan penyerangan terhadap Afghanistan, Irak dan lain sebagainya, itu ya di dalam sistem pendidikannya itu ya dibenarkan. Siswa itu berpihak terhadap negara, gitu ya, walaupun perspektifnya itu adalah pelanggaran HAM ataupun terjadi pelanggaran. Nah itu terjadi di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September. Dan yang terakhir ya sebagai penutup sebelum kita diskusi, apa sih challenge ya tantangan dari pedagogi kritis ya. Nah, Apple ini itu membuatnya dengan sebuah pertanyaan ya. Bisakah sekolah merubah masyarakat? Berani sekolah membangun tatanan sosial baru? Apa peran sekolah dalam perubahan sosial? Bisakah sekolah benar-benar mengubah tatanan sosial? Apakah mereka memiliki kekuatan independen yang kemudian disebut masalah otonomi relatif dalam teori sosial kritis? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan sama Apple. Nah, awalnya gitu ya, Apple itu ketika dia inward gitu ya, melihat ke dalam gitu ya, dia pesimis terhadap teori kritis ini, pendidikan kritis ini, pedagogi kritis. Ya, menurutnya pendidikan kritis itu masih terjebak sama slogan-slogan retoris daripada memberikan struktur dan hubungan kekuatan yang rumit dan beragam yang ada di dunia nyata dan berbagai kemungkinan taktik yang mungkin digunakan untuk mengundangnya. Ibaratnya bahasa sederhananya ya pedagogi kritis itu hanya bisa membongkar pendidikan itu gitu ya, mengkritisi pendidikan. Tapi bagaimana mengkonstruknya, nah itulah yang di notice gitu, yang jadi catatan tersendiri, yang jadi sikap pesimis dari Apple itu gitu ya, bahwa pedagogi kritis itu masih terjebak sama slogan-slogan retoris anti kapitalisme dan lain sebagainya. Dan menurutnya gitu ya, ke depan gitu ya,
pedagogi kritis ini itu harus melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret di dalam dan dengan komunitas. Ya, ya, pendidikan kritis jangan terjebak terhadap hubungan kekuasaan yang kontradiktif, gitu ya. Ya, satu sisi, gitu ya, mengkritisi, tetapi satu sisi yang lain pedagogi kritis itu punya punya andil gitu ya untuk berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan juga gitu ya. Nah, menurut Apple ini kelompok kanan gitu ya telah menunjukkan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan blok hegemonik yang mencakup neoliberal, neokonservatif, konservatif agama populis otoriter, dan sebagian kecil dari kelas menengah baru profesional dan manajerial yang sangat percaya pada pengukuran. Apapun yang bergerak di dalam kelas, ia sering bersedia berkompromi di antara berbagai kecenderungannya untuk mendorong pendidikan ke arah tertentu dan menggunakan pendidikan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengubah masyarakat yang lebih luas secara radikal. Nah, kenapa kiri tidak bisa menurutnya? Karena selama ini pedagogi kritis menurut Apple itu masih menjaga jarak. Nah, itu seperti itu. Ya, itu aja. Mungkin ya diskusi dari saya sudah panjang lebar gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat memahaminya. Kita lanjut diskusi aja. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Sahabuddin yang telah memaparkan kepada kita tentang buku Apple yang terdiri dari 12 bab. Semua bab itu sangat menarik sekali mengupas tentang dunia pendidikan kita. Itu sangat terkait. Apalagi itu ada beberapa bab yang menurut saya sangat menarik ya untuk kita bahas lebih dalam, tapi karena terkait waktu kita, jadi kita buka saja sesi untuk tanya jawab mungkin, atau ada para peserta yang ingin memberikan pendapat, tanggapannya mungkin, atau beberapa pertanyaan pengalaman nah yang mereka alami selama mengajar di sekolah. Jadi boleh kita buka sesi diskusi kepada para peserta, boleh memberikan suaranya agar kita bisa berbagi ilmu pengetahuan di bidang hal ini. Kepada para peserta dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan maupun pengalaman yang bisa kita ceritakan bersama. Kalau saya sendiri ini sangat tertarik kepada bab tentang zonasi tadi. Jadi kalau dulu itu masuk kepada SMA favorit mungkin, nah jadi semua siswa yang berprestasi berbondong-bondong masuk kepada SMA yang favorit, sedangkan siswa yang mungkin ilmu pengetahuannya menengah ke bawah, ya udah sekolah aja di dekat rumah aja, atau sekolah mana yang mau menerima aja, terserah aja gitu. Jadi di sana menumpuklah siswa-siswa yang berprestasi kepada sekolah-sekolah favorit. Jadi di sini dianggap bahwa gurunya yang kurang kurang produktif menghasilkan siswa yang berprestasi. Padahal di sini guru sudah berusaha bagaimana membuat sekolah itu menjadi lebih wah lagi atau lebih favorit lagi. Nah, jadi sekarang dengan sistem zonasi ini menurut saya menguntungkan kepada itu. Jadi siswa lebih merata. Jadi tidak ada lagi sistem sekolah favorit, sekolah nomor 1, jadi semuanya sama. Jadi tinggal lagi bagaimana gurunya untuk mengolah siswanya agar lebih berprestasi. Jadi kalau istilah Minangnya sini meracak kudo pandai ya, itu kalau istilahnya. Jadi tidak ada istilah hanya meracak kudo pandai, itu artinya hanya mengajar siswa yang pintar. Siapa sih yang nggak bisa gitu. Jadi sekarang semua memiliki peluang yang sama gitu. Jadi itu salah satu hal yang menarik bagi saya tadi tentang sistem zonasi, hal positif yang diambil dari sistem zonasi ini. Mungkin ada bab yang lain yang menarik oleh para peserta pada sore hari ini yang boleh kita diskusikan bersama. Kepada para peserta boleh dipersilahkan.
Atau ada tambahannya lagi ya Bapak Ahmad? Ya mungkin ada yang mau komentar dulu Bu. Ya Silakan. boleh, silakan. Gimana yang lain? Sebenarnya ada pertanyaan nih Bu, ya ada tanggapan nih dari Bu Krisna ya. Tadi dia mengomentari tentang pernyataan saya bukan anti kapitalis juga gitu ya. Kata Bapak pemapar, lalu ngapain juga bahas Michael Apple gitu ya. Ini mah cuma ngomong pengetahuan aja gitu ya. Ya yang pertama gini, ya buku Apple yang kita bahas ini gitu ya, itu bukan mengajarkan kita untuk anti kapitalistik ya. Bahkan tadi dikatakan Apple itu di bab terakhir gitu ya, tantangannya gitu ya, mungkin tadi saya sudah tampilkan gitu ya, itu dikatakan kalau kelompok kanan itu dalam pendidikan itu dianggap bisa lebih maju daripada kelompok kiri, dalam hal ini kaum pedagogi khusus. Kenapa? Karena mereka bisa lebih adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Itu kalau kita dikotomi gitu ya, itu antara kiri dan kanan itu biasanya itu kan kiri itu kan mereka yang ada di luar gitu ya, dan kanan itu kan mereka yang ada di dalam gitu ya. Nah, kelompok kiri menurut Apple ini itu belum masuk, belum akomodatif, belum masuk ke dalam terhadap dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan pendidikan itu seperti itu ya. Jadi saya tegaskan gini ya, kenapa saya mengatakan tidak anti kapitalis, karena ada satu sisi baik juga gitu ya. Dan kenapa saya juga salut dengan pedagogi kritis, karena pedagogi kritis itu juga menjadi watchdog juga gitu ya terhadap hal-hal yang luput ya, yang dilakukan sama kelompok kapitalisme ini gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, kita nggak akan pernah tahu gitu ya kalau ternyata di dalam proses penyusunan kurikulum atau dalam proses penyusunan buku teks gitu ya, terjadi relasi kekuasaan, ya. Terjadi pergolakan kepentingan, terjadi kontestasi politik juga dalam proses penentuannya. Nah itu kan yang menyadarkan kelompok kiri juga ya. Nah itu maksud dari saya. Apakah Bapak ikut Apple yang bisa keluar dari hanya bicara slogan gitu ya? Ya bagi saya gitu ya, Apple ini sebagai sebuah ini ya pandangan yang sifatnya teoritis itu bagus kalau kita mau melihat hidden kekuasaan yang ada di dalam narasi-narasi kurikulum. Ya jadi ya kalau seandainya ditanya gitu ya, apa Bapak ikut Apple yang bisa keluar dari hanya bicara slogan gitu ya? Ya, saya kalau dalam menganalisa terhadap hidden agenda gitu di dalam sebuah narasi, baik itu kurikulum dan lain sebagainya, saya sangat memakai dan saya menggunakan teori pedagogi kritis ini gitu ya. Tetapi ketika saya melakukan konstruk gitu ya terhadap bagaimana proses pengelolaan, manajemen dan lain sebagainya gitu ya, ya teori kritis ini ya tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena teori kritis ini kan ya ibaratnya itu kan ya mereka itu kan kelompok luar gitu ya. Kelompok luar dalam artian mereka itu bukan kelompok akomodatif ya. Ya, teori kritis ini ya ibaratnya itu ya berfungsi juga untuk apa? Untuk melakukan, untuk mengingatkan terhadap hal-hal yang luput gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Enggak, ini bukan slogan gitu ya. Tidak berbicara slogan. Nah, mungkin ada tambahan dari peserta kita yang lainnya. Ini ada beberapa peserta. Nah, yuk kita kupas bersama-sama agar pengetahuan kita lebih bertambah lagi.
Jadi mari kita tukar yang pikiran. lain. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Ini ada yang raise hand nih, Bu Susi dari Anju, Novarop. Iya. Permisi. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Susi sebagai moderator. Perkenalkan, suara saya jelas ya Ibu moderator? Iya, iya ada terdengar, ya. Nama saya Anjuno Parop Hasyudungan MPD. Saya juga Pak Ahmad Sohabudin, saya juga guru sejarah. Saya ingin bertanya mengenai soal ideologi saat ini, ideologi pendidikan. Nah, mungkin kita kan sudah tahu bahwa ideologi kita itu Pancasila. Nah, masalahnya di dalam kebijakan pendidikan kadang-kadang penafsiran terhadap Pancasila itu juga beragam. Hampir bisa dikatakan semua kurikulum yang pernah ada di Indonesia itu pasti mengatakan bahwa mereka dari Pancasila gitu. Nah, seperti kurikulum Merdeka, dulu juga K13 dan sebagainya. Apalagi sekarang ada P5, dulu itu penguatan pendidikan karakter dan semua karakter-karakter yang disampaikan oleh kurikulum tersebut itu bersumber dari Pancasila. Nah, sekarang pertanyaan saya, di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ini sebenarnya kurikulum ideologi apa yang sedang terjadi kalau menurut Pak Ahmad Sohabudin ini? Itu pertanyaannya. Gimana bisa diulangi Pak? Yang terakhir tadi pertanyaannya. Nah, di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ini kira-kira ideologi apa yang sedang berkembang nih sebenarnya? Saya juga sebagai seorang guru dan praktisi juga ini bingung juga sebenarnya ini. Ini ideologi apa yang sedang berkembang ini, mau arah kemana ini sebenarnya ini? Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad Sohabudin soal ideologi yang berkembang saat ini, bukan ideologi seperti Pancasila yang ingin saya tanyakan, tapi ideologi seperti tren atau yang mempengaruhi cara pandang pemangku kepentingan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Anju ya. Gini Pak Anju ya. Yang pertama saya bahas tentang Pancasila dulu. Ya, bahasa Pancasila itu kan bahasa simbolik ya Pak Anju ya. Bahasa simbolik itu apa sih? Ya, bahasanya bahasa bersayap. Ya, artinya apa? Ya, artinya proses penafsiran terhadap Pancasila itu sifatnya itu adalah perspektif Pak Anju, gitu ya. Ya, siapapun gitu ya, itu bisa ngeklaim kalau dirinya itu sangat Pancasilais gitu ya. Bahkan mereka yang anti Pancasila pun dia bisa mengklaim dirinya tuh seorang Pancasilais gitu ya. Ya, beberapa kali gitu ya Pancasila itu kan ditafsirkan gitu ya dengan sangat statis gitu ya. Misalnya pada masa Orde Baru gitu ya, itu kan Pancasila ditafsirkan dengan sangat statis gitu ya. Ya, dengan adanya apa butir-butir Pancasila gitu yang kita hafalkan ya. Sila pertama bentuk pengamalan itu seperti apa, sila kedua itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, Pancasila itu ya karena bahasanya itu simbolik, ya bahasanya itu bersayap, bahasanya itu ya multitafsir dan perspektif, ya Pancasila itu akan selalu adaptif ya terhadap kondisi dan perkembangan zaman. Nah, itu didasarkan ya itu
tergantung dari siapa penafsirnya juga, itu seperti itu ya. Jadi ya itu namanya perspektif Pak Anju ya. Bahkan saya ingat gitu ya, walaupun ini sejarah gitu ya, itu saya ingat sekali ucapan Nietzsche gitu ya, sejarah itu adalah fiksi dan setiap fiksi itu adalah interpretasi dan setiap interpretasi itu adalah perspektif, dan Pancasila itu kan adalah produk sejarah ya. Kalau dilihat dari sejarahnya itu dia dilahirkan dari zaman dilahir dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia ya, mulai dari zaman Majapahit sana gitu ya. Nah, kenapa dia bisa tetap relevan pada saat sampai sekarang, yaitu ya karena Pancasila itu ya adalah sebuah simbol gitu ya, yang sangat interpretatif. Ya, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua gitu ya, di era 4.0 itu ideologi apa yang sangat yang apa ini berkembang gitu ya? Ya, sekarang kan arus informasi itu kan ya terjadi tsunami arus informasi ya. Dunia itu sudah mengalami proses globalisasi yang sangat cepat ya, bahkan dalam hitungan detik gitu ya, itu informasi, berita dan lain sebagainya itu secara mudah bisa tersebar ke seluruh dunia gitu ya. Nah, termasuk juga ideologi gitu ya. Nah, ideologi karena kemajuan teknologi juga akhirnya apa? Yang transnasional ideologi itu ya akhirnya bisa masuk juga ke kita gitu ya. Ya kalau dulu pada masa Gus Dur gitu ya, ya masa inilah awal-awal reformasi itulah. Itu kan ada ideologi namanya tuh ideologi Ikhwanul Muslimin gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca buku Ilusi Negara Islam itu gitu ya, itu katanya itu ideologi transnasional Ikhwanul Muslim itu yang menjadi inspirasi pendirian Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu kan salah satu bentuk masuknya ideologi ya, Wahabisme ya, radikalisme, fundamentalisme dan lain sebagainya, itu juga kan termasuk aliran ideologi ya, aliran ideologi juga dalam proses penafsiran terhadap agama gitu ya. Kalau yang radikal itu kan ya mereka yang sangat mengakar, bisa juga diartikan ideologi garis keras dan lain sebagainya. Itu kan sumbernya itu kan bisa dari macam-macam. Nah, itu seperti itu. Jadi di tengah kemajuan teknologi era revolusi 4.0 ataupun 5.0 gitu ya, perkembangan ideologi itu sangat cair. Ya, jadi ideologi itu dari segala penjuru dunia itu gampang masuk. Kenapa? Karena ya kemudahan dalam berinformasi. Itu seperti itu. Itu Pak Anju. Ya, bagaimana Pak Anju? Apakah ada tambahan tanggapannya? Mungkin Pak Anju boleh berbagi pengalamannya. Ya. Terima kasih Bu Putih. Terima kasih Pak Ahmad Sohabudin. Ya. Oke. Ya, kalau kita lihat tentu semua kurikulum itu mengacu kepada ideologi kita, karena tentu bangsa kita itu berlandaskan kepada Pancasila. Jadi karena 5 sila itu tentu akan memotivasi pendidikan kita, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, dan semua silanya tentu akan mendidik peserta didik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin ada tambahannya Pak Ahmad? Gimana Bu Susi, bisa diulangi tadi? Suaranya putus-putus. Oh iya. Menurut Pak Anju tadi, kurikulum itu berdasarkan Pancasila. Mungkin ada yang kurikulum 2013 itu pendidikan karakter, kurikulum merdeka ini P5. Jadi kurikulum itu tentu mengajak peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena bangsa kita tentu berdasarkan Pancasila, dengan 5 silanya itulah memotivasi siswa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mulai dari berdasarkan ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, nah sampai kepada keadilan sosial. Semua silanya itu tentu mendidik dan mengajar peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Ya, Kalau saya setuju gitu dengan ideologi Pancasila ini. ya, jadi Indonesia itu kan dibangun berdasarkan ideologi. Iya. Ideologi itu kan tersusun karena adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang ingin dijalankan. Ya, jadi ya karena kita punya kesepakatan bersama, punya kesepahaman bersama, gitu ya. Ya akhirnya ideologi yang kita pahami tersebut itu coba dioperasionalkan. Nah, dioperasionalkan itu dalam pengertian coba ditanamkan. Nah, pendidikan itu menjadi sebuah institusi atau lembaga yang coba menanamkan nilai-nilai tersebut. Makanya gitu ya, ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter, itu selalu berbicara tentang pendidikan moral Pancasila seperti itu. Ada nilai-nilai keluhuran dari Pancasila yang coba ditanam. Dan itu berasal dari kesepahaman dan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai itu. Ya, termasuk di negara lain gitu ya. Negara lain juga misalkan Korea Utara gitu ya, dia punya ideologi ya. Ya, dia punya ideologi dan ideologi tersebut itu ya mereka pegang. Mungkin bagi bangsa kita ketika kita melihat ideologi yang diamalkan oleh bangsa Korea aneh, tapi bagi mereka itu tidak. Karena apa? Karena mereka sudah menyepakati, sudah memahami gitu ya. Karena ideologi itu kan kesepahaman bersama. Itu aja, Bu. Iya. Oh, gimana nih peserta yang lainnya? Ayo kita diskusi bersama, menyemangati di waktu-waktu terakhir nih sebelum kita tutup kegiatan. Mohon pendapat peserta Saya lain. tertarik nih sama pernyataan Bu Krisna ya, pedagogi kritis tidak bisa digunakan. Lalu buat diskusi ini bisakah Omi itu apa ya? Omi hanya ngomong saja, maksudnya apa ya? Ya, intinya gini ya, saya tidak mengatakan kalau pedagogi kritis itu tidak digunakan. Sebagai sebuah kerangka teoritik gitu ya, pedagogi kritis itu memiliki analisa yang sangat tajam gitu ya, terutama dalam membongkar relasi-relasi antara pendidikan dan kekuasaan. Bahkan kalau teman-teman paham gitu ya, masalah tentang pendidikan gender gitu ya, pendidikan kaum marginal gitu ya, pendidikan lingkungan hidup, itu sebenarnya terinspirasi dari pedagogi kritis. Bahkan sekarang itu ada yang namanya itu di UPI itu aliran ekopedagogi ya. Jadi pendidikan yang basisnya itu adalah pendidikan lingkungan gitu ya. Environmentalism. Ya, itu seperti itu. Nah, itu berasal dari pendidikan kritis gitu ya. Itu saya tidak mengatakan tidak digunakan. Ya, pendidikan kritis dalam hal kerangka teoritis itu sangat sangat baik gitu ya. Tetapi gitu ya, kalau jika dibandingkan gitu ya, jika dibandingkan ini ya dengan konsep ya ideologi sebelah dalam artian itu liberalisme gitu ya, pedagogi kritis ini gitu ya, atau apa ya pedagogi kritis ini gitu ya, di dalam melakukan sebuah tindakan nyata gitu ya, dia punya sekolah dan lain sebagainya, itu secara kuantitatif itu masih jauh. Itu seperti itu ya. Ini salah satu contohnya gitu ya. Di dalam kebetulan saya sedang nyusun tesis gitu ya. Saya membahas tentang perkembangan penulisan buku teks pelajaran sejarah sebagai sebuah kajian historiografi. Nah, ini kerangka teoritisnya itu berasal dari pedagogi kritis. Ya. Apa yang saya bahas di sini bahwa dalam proses penyusunan buku teks gitu ya, itu terjadi hubungan relasional antara si pengarang atau buku teks ini sendiri sebagai sebuah narasi dengan kekuasaan. Jadi di dalam buku teks sejarah yang diedarkan, gitu ya, buku itu teks buku paket ya, itu merupakan ya
official history atau sejarah yang memang sudah diciptakan untuk kepentingan negara. Nah, kenapa bisa terjadi kesimpulan itu? Basis datanya itu adalah ya pedagogi kritis. Ya. Jadi negara punya kepentingan terhadap penulisan atau narasi buku teks. Negara punya kepentingan di dalam membangun memori kolektif. Negara punya kepentingan dalam membangun identitas kebangsaan. Nah, itu terinspirasi dalam analisa teoritis itu dari pedagogi kritis. Itu seperti itu. Ya. Itu untuk Bu Kristina ya. Ya, saya tidak bisa diterapkan ya. Saya mengatakan dalam sebuah bangunan kerangka teori. Ada pertanyaan dari Bayu nih Bu Susi ya. Karena berbicara ideologi, apakah Apple memandang masuknya ideologi negara ke dalam sistem pendidikan sebagai hal yang positif, negatif, atau netral? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ini ya, apa tuh namanya, persaingan ideologi gitu ya, kan antara Marxisme dengan kapitalisme itu kan ideologi yang saling bertolak belakang ya, mereka itu ribut terus gitu ya. Nah, pedagogi kritis ini ya, Apple ini salah satu tokoh pedagogi kritis ya, yang mengarang buku tentang ideologi dan kurikulum gitu ya, itu sangat menyoroti dan mengkritisi ya ideologi kapitalisme di dalam proses pendidikan. Ya tentu dalam perspektif Apple gitu ya, ideologi kapitalisme yang menggurita di dalam sistem pendidikan itu adalah sesuatu yang negatif. Itu seperti itu. Kenapa? Ya karena bagi Apple dengan sistem liberalisme, dengan sistem kapitalisme yang orientasinya industrialisasi, itu telah mengeliminir ilmu pendidikan yang sifatnya normatif. Jadi pokoknya pendidikan itu arahnya yang sains, teknologi, yang teknis-teknis, tapi hal-hal yang sifatnya normatif ya, ya kejati dirian itu tidak menjadi prioritas gitu ya, seperti itu. Karena ya memang logika kapitalisme ya memang seperti itu gitu ya. Jadi ya perspektif ini sifatnya gitu ya. Ya, mungkin kalau seandainya kita gitu ya dalam perspektif Bu Sri Mulyani atau Pak Ari Kunchoro yang katanya itu kelompok neolib gitu ya, ya apa yang ditulis Apple ini sesuatu yang aneh gitu ya, karena ya memang relasi antara pendidikan dengan kekuasaan itu ya memang tidak bisa dipisahkan, itu seperti itu ya. Itu kayak gitu, itu jawaban dari Pak Bayu, mungkin bisa ditanggapi. Ini sebenarnya saya nunggu ada yang on speaker nih, tetapi pada pakai chat ini ya. Sebenarnya kalau open mic-nya dibuka itu kita bisa berdiskusi secara dialogis ya, seperti itu. Ya, saya masih belajar gitu ya, dan mungkin saya juga bisa salah gitu ya, atau bisa diingatkan seperti itu. Oke, ada lagi? Bagaimana tanggapannya Ibu? Apakah masih ada pertanyaan tentang jawaban Bapak kita? Boleh nih saling berbagi ilmu pengetahuan. Kami juga ingin tahu nih bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu di daerahnya masing-masing. Karena kita nih dari Sabang sampai Merauke loh.
Mari kita saling berbagi secara on. Ya, boleh silakan Pak Anju. Bu Anju. Baik, saya ingin saya saat ini sedang memperhatikan karena saya juga ikut guru penggerak ini, Ibu Susi dan Pak Soha. Saya harus mengatakan bahwa benar pemangku kepentingan saat ini di Kemendikbudristek Dikti itu setelah saya perhatikan secara seksama, memang ada ideologi yang dalam arti bukan ideologi yang seperti yang kita pikirkan seperti Pancasila, lalu komunisme atau liberalisme atau yang lainnya, tetapi cara pandang misalkan seperti liberal arts ala pendidikan Amerika. Nah, dan itu benar-benar dibawa masuk ke Indonesia gitu, dan itu mengubah susunan kurikulum saat ini gitu. Misalkan contoh, asumsi mengatakan bahwa tidak perlunya ada penjurusan dan lain sebagainya. Itu salah satu pengaruh dari ideologi yang saya sampaikan, liberal arts dan lain sebagainya ke dalam pendidikan kita. Nah, saya berharap sebenarnya itu boleh-boleh saja itu perspektif gitu. Nah, masalahnya ini pendidikan ini, ideologi pendidikan termasuk kurikulum itu membawai berdampak ke banyak orang gitu. Nah, saya punya pemikiran bahwa kurikulum itu tidak boleh, bukan saya anti perubahan kurikulum gitu. Kurikulum itu tidak boleh dirubah atau dengan gampang mengubah perspektifan dari pemangku yang sedang menjabat gitu. Karena apa? Saya juga yang sebagai guru juga, saya merasakan bahwa itu bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk gitu. Jadi kesimpulan saya yang ingin saya sampaikan di sharing hari ini, karena ini sharing ya, bahwa faktor-faktor pengaruh dari luar, entah itu pemangku kepentingan yang sedang menjabat, itu juga bisa dikategorikan sebagai faktor ideologi, kalau menurut saya. Jadi tidak bisa kita bicara tentang ideologi besar-besar gitu, misalkan komunisme, liberalisme, dan kapitalisme dan sebagainya, tetapi cara pandang pemangku kepentingan atau leader di atas itu juga bisa mengubah pendidikan secara struktur. Entah itu bagus atau itu buruk, itu bicara tentang lainnya hal. Tetapi yang ingin saya sampaikan setelah saya pelajari tadi, bahwa ideologi yang kita bahas ini bukan harus yang besar-besar gitu. Tetapi bisa jadi misalkan siapa yang sedang menjabat, perspektif apa yang dia pegang gitu, dia bisa aja Pancasila gitu. Tapi dia punya pandangan yang berbeda gitu dari kebanyakan orang Indonesia yang menganut Pancasila. Nah, itu dia terapkan gitu dalam pendidikan gitu. Nah, ini menurut saya jadi catatan. Nanti kalau misalkan orang yang Menteri Pendidikan dari Timur Tengah misalkan, dia punya pandangan pendidikan lain gitu. Karena dia belajar studi di sana, dia dan sebagainya, dia bekerja di industri juga. Nah, perspektif tadi yang dibilang oleh Pak Soha itu juga menurut saya berpengaruh lebih besar dibandingkan peran ideologi yang besar-besar, komunisme apa. Kalau ideologi yang besar-besar, kita akan cepat responnya gitu. Misalkan tiba-tiba ada orang yang pengen mengubah komunisme gitu, mengubah Pancasila jadi komunis. Itu respon kita cepat. Tapi kalau yang sifat yang saya jelaskan tadi itu lebih soft. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Anju. Nah, telah berbagi informasi dalam kegiatan ini. Bagaimana Pak Ahmad? Ya, saya kebetulan
ketua tim proses penyusunan kurikulum 2013 itu sebenarnya guru sejarah UPI ya, Profesor Hamid Hasan. Dan kebetulan saya 2 kali masuk kelas beliau tentang kurikulum pembelajaran itu. Ya, apa sih yang saya dapat di dalam kuliah dengan beliau gitu ya? Memang untuk walaupun dia sudah pensiun ya, memang dalam pengetahuan Prof. Hamid itu bahwa orientasi kurikulum Merdeka Belajar gitu ya untuk saat ini itu sebenarnya itu mengikuti style atau model Amerika sentris gitu ya. Nah, mungkin nanti ya kita cari tuh gitu ya apa sih model Amerika sentris itu gitu ya. Tetapi gitu ya sebenarnya itu kenapa dia bisa mengatakan itu gitu ya kalau kita berbicara yang ringan-ringan faktual gitu ya. Itu kita lihat dari background pendidikan Nadiem dan pejabat-pejabat eselon di bawahnya gitu ya, atau staf ahli Nadiem gitu ya. Nah, Nadiem kita tahu gitu ya, dia menteri yang dari SD-nya aja nggak pernah sekolah di Indonesia. Ya, ya dia diangkat menteri gara-gara ya karena dia Harvard kan itu. Ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman tahu gitu ya, itu di kalangan universitas gitu ya, itu sempat geger gitu ya dalam proses penunjukan staf ahli di kantor Kementerian Pendidikan ya. Dan Nadiem itu ya itu membawa ya koleganya di Gojek itu sebagai staf ahli Menteri Pendidikan. Dan kalau dilihat dari backgroundnya gitu ya, itu mereka rata-rata itu adalah lulusan Amerika dan luar negeri gitu ya. Ya. Nah itu seperti itu. Ya seingat saya itu staf ahlinya itu cuma Pak Hamid Muhammad aja yang berasal dari pendidikannya ya pendidikan dari dalam negeri itu ya. Sisanya itu pendidikan luar ya. Dan orientasi pendidikan kita itu ya yang dikemukakan sama Nadiem itu kan memang sudah terbaca orientasinya itu adalah industri. Nah, orientasi industri itu ya ideologinya itu yang dipakai ya kapitalistik. Nah, itu seperti itu. Ya, walaupun ada di dalamnya itu ada eh, apa eh, apa tuh profil pelajar Pancasila itu kan hanya bumbu gitu ya. Tetapi by desainnya itu kan ya skema besarnya itu adalah untuk menyongsong industrialisasi. Itu seperti itu tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini mana nih tanggapan peserta lain? Nah, 5 menit lagi nih, ya Bu Susi ya. ya. Jangan lupa teman-teman isi link absennya ya. Ayo Pak Anju. Terakhir ya. Saya sebenarnya nggak mau ngomong ini sebenarnya. Tapi saya yakin nanti akan ganti kurikulum lagi nanti. Dalam waktu beberapa setelah ini 2024 ini akan ganti. Jadi ini kerjaan kita gini-gini aja terus gitu. Ini termasuk pedagogi kritis ini. Seorang guru, saya guru ikut program Merdeka Guru Penggerak dan sebagainya. Tapi saya yakin setelah selesai ini 2024 nanti siapa menteri mau taruhan takut dosa gitu kan. Mau taruhan takut dosa, tapi saya yakin seyakin-yakinnya dalam periode ke depan akan ganti lagi kurikulum. Saya mau taruhan takut dosa kan, tapi saya berani kalau begini terus. Nah, saya yang kita yang muda ini ya akhirnya ya merasakan aja gitu ya lanjut gitu sepemikiran. Jadi kadang setuju kadang tidak setuju ya seperti itu. Jadi memang beginilah pendidikan Indonesia menurut saya, dan itu memang harus dirombak. Kalau bisa memang harus ada
seperti GBHN khusus pendidikan gitu, yang memang dirancang betul-betul 10 tahun, 15 tahun, agar nanti setelah itu selesai dievaluasi bagus. Apakah ini perlu dipertahankan, diperbaiki, dan itu di luar pemerintahan gitu, yang memang dipegang oleh ahli-ahlinya gitu. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan terakhir, karena nggak ada yang mau bicara, jadi ya saya gunakan waktu untuk curhat juga ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anju atas pengalaman dan informasinya. Ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya kurikulum kita negara Indonesia ini. Tapi saya harap kurikulum berikutnya disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita dan juga bagaimana keprofesionalan gurunya. Jadi sekarang sudah banyak lulusan guru penggerak. Tapi kalau saya lihat di sini yang banyak itu lulusan guru penggerak itu dicalonkan sebagai kepala sekolah ya Pak Anju. Tapi Bu Susi, ya ini kita harus jujur ya, pedagogi kritis. Untuk menjadi kepala sekolah itu tidak segampang itu Bu Susi. Tidak segampang itu. Anda hanya punya sertifikat guru penggerak itu tidak cukup. Nah, itu artinya memang kembali lagi juga pendidikan di era otonomi daerah ini juga sebenarnya bagus kita kaji itu untuk P2G. Bagaimana pendidikan ketika dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu juga kita akan, kalau bisa saya usul pendidikan di era otonomi daerah. Karena Mas Menteri mengatakan bahwa yang dibawa kendali Kemendikbudristek itu hanya pendidikan tinggi. Untuk pemerintah di SMA, SD dan SMP dan sebagainya itu pemerintah daerah yang memegang seutuhnya gitu. Jadi itu sih yang saya usul juga itu. Jadi guru penggerak ini Bu Susi nggak otomatis jadi kepala sekolah. Ada perlu trik dan strategi lainnya gitu. Ini harus jujur ini Bu Susi. Karena tetap yang memegang itu adalah raja-raja di daerah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anju. Ya, kalau pengalaman saya ini kami di Kota Payakumbuh itu alhamdulillah memang nampak yang terbit guru-guru penggerak itu memang guru-guru hebat. Nah, sama dengan Pak Anju ini termasuk guru yang hebat yang suka memotivasi mungkin pada kegiatan KKG, kegiatan perkumpulan guru-guru menurut perkelasnya, menurut bidang studi. Ya, jadi memang kalau menurut pengalaman saya memang guru-guru yang hebat yang menjadi guru penggerak ini. Termasuk Pak Anju sendiri ya Pak Anju. Saya doakan menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Halo Pak Anju. Amin, amin Bu. Iya. Ya, oke, terima kasih Pak Anju. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta yang lainnya? Masih ada waktu kita sedikit lagi nih. Bagaimana Pak Ahmad? Apakah Pak Ahmad setuju dengan kegiatan guru penggerak ini atau ada tanggapannya? Ya, saya sebenarnya belum paham ya tentang konsep kurikulum merdeka, walaupun ya samar-samar sih udah mendengar gitu ya. Kenapa? Karena ketika kurikulum merdeka itu diterapkan ya di tahun pertama, saya sudah keburu tugas belajar. Jadi saya belum tahu gitu ya bagaimana bentuk kurikulum penggerak itu seperti apa. Tapi nanti mungkin kalau seandainya sudah selesai, ya nanti mungkin saya bisa belajar lah tentang kurikulum penggerak. Tapi yang pasti gitu ya, saya menanggapi dari Pak Anju itu, kurikulum itu akan selalu berubah Pak Anju. Ya, ada 3 alasan prinsipil ya kenapa kurikulum itu berubah. Yang pertama itu alasan politis. Ya, jadi kurikulum itu tergantung visi politik juga gitu ya. Ya, jadi ketika terjadi transisi kekuasaan, ketika terjadi perubahan kekuasaan, dan kebetulan sang pemegang kekuasaan itu memiliki visi besar yang mengharuskan implementasi visinya itu merubah struktur pendidikan,
ya mau nggak mau kurikulum itu berubah. Itu seperti itu. Terus yang kedua, alasan perubahan kurikulum itu ya alasan akademis. Gitu. Jadi ilmu itu kan sangat dinamis. Ilmu pendidikan itu sangat berkembang, gitu ya. Gak mungkin gitu ya kita itu terus mempertahankan gaya model ilmu pendidikan yang lama, gitu ya. Ya walaupun yang lama itu bukan berarti jelek juga, tetapi kita juga kan akan selalu menyesuaikan dengan konteks zaman, gitu ya. Ya contohnya aja gitu ya, ya dulu mungkin kita ketika belajar itu ya panduannya itu ya cuma pakai buku aja, buku teks dan lain sebagainya. Tapi dengan kemajuan teknologi itu sekarang itu kan sudah macam-macam model-model dan lain sebagainya. Dan model-model itu kan ada di dalam standar proses. Dan standar proses itu kan bagian dari kebijakan politik yang tertuang dalam Permendikbud kan gitu kan. Ya jadi ya kurikulum itu ya akan berubah kalau seandainya alasan akademisnya itu kuat. Dan yang terakhir itu ya kurikulum itu ya menyesuaikan dengan kondisi perubahan zaman. Bukan cuma kita, ya, negara lain pun kurikulumnya tuh berubah-ubah gitu ya. Dan kebetulan anak saya di international school ya, Cambridge ya, dan setiap tahun itu Cambridge itu bagi mereka yang mengadakan menerapkan kurikulum itu terjadi assessment. Assessment itu kayak semacam ya akreditasi gitulah ya untuk mengupdate gitu ya perkembangan terbaru dari kurikulum itu gitu ya. Dan kurikulum Cambridge itu kurikulum berlisensi dalam artian ya berbayar gitu ya. Dan ketika kita berbayar itu ya kita dapat pelayanan, dan pelayanan itu adalah perkembangan ilmu itu seperti itu ya. Jadi kurikulum itu selalu berubah ya. Siapapun ya, presiden siapapun itu gitu ya, yang nanti akan ibaratnya jadi pemegang tongkat kendali gitu ya, kalau dia menemukan alasan itu, alasan politik, alasan sosial kultural, alasan akademis, itu juga dia pasti akan mengambil jalan itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Pak Anji. Ya, mungkin cukup kegiatan diskusi kita pada hari ini. Inilah bedah buku oleh Bapak kita Ahmad Sohabuddin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Sohabuddin yang telah membagikan ilmu pengetahuannya tentang sejarah yang mengupas buku Apple. Jadi di sini bagaimana pandangan Apple terhadap dunia pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita ambil ilmu pengetahuan dari sana. Mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Sohabuddin dan peserta lainnya yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Tadarus Bedah Buku Jilid 2 hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya juga akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya. Iya Pak.